Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan Bu Guru di channel Bu Iroh Belajar. Kali ini di pembelajaran 3, subtema 1, tema 4, kelas 6. Sebelumnya silakan kalian siapkan LKS tema 4 kalian ya. Baik, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki kepahaman dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Baik, kita ke pembelajaran 3. Kalian cermati gambar di layar. Warisan budaya Indonesia yang dikenal di dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Ya, siapa yang tahu tentang pencak silat? Adakah di antara kalian yang pernah belajar atau mungkin sekarang juga masih belajar pencak silat? Ya, ternyata pencak silat adalah warisan budaya dari leluhur kita. Untuk pembelajaran 3 pada LKS kalian bisa simak di halaman 12 sampai dengan halaman 13. Mari kita bersama-sama ya menyimak untuk kali ini tentang pencak silat di era globalisasi. Ini untuk pengenalan saja ya untuk kalian. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota Persilat atau Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, Taekwondo dari Korea, Capoeira dari Brasil, serta Muay Thai dari Thailand merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satunya adalah dengan mempelajarinya. Kamu akan mempelajari olahraga bela diri pencak silat ini. Kamu juga bisa mempelajari teknik dasar gerakan pencak silat, meliputi kuda-kuda, pola langkah, pukulan, dan tangkisan. Untuk gerakan pencak silat dasar ini, Ananda bisa cari tahu dari internet, kalian bisa browsing di YouTube ya. Kalian bisa menirukan gerakan kuda-kuda, pukulan, aneka macam pukulan dan tangkisan. Selanjutnya, seperti yang tertera di LKS kalian halaman 12, kita akan membaca bacaan tentang menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi.
Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran sungai itu untuk PLTA, panas bumi atau PLTU atau PLTG ya, aliran angin atau PLTA dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau kita sering mendengarnya dengan istilah SOTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SOTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Jadi anak-anak bisa mencermati pada gambar ya di situ untuk ada bahan bakar untuk pembangkit listriknya ya, dan itu batu bara ya kalau di situ macam-macam ya. Ada yang menggunakan angin, air, panas bumi. Harusnya yang panas bumi itu singkatannya PLTG ya, pembangkit listrik tenaga geothermal, panas bumi. Mulai dari pusat pembangkit, kemudian dinaikkan tegangannya 500 kV, kemudian disalurkan ke SOTET ya. SOTET itu yang seperti pemancar itu ya gambarnya. Dari SOTET kemudian ke gardu induk. Di gardu induk diturunkan tegangannya, tegangan menengah. Kemudian dari gardu induk ke gardu distribusi diturunkan lagi menjadi 220 volt, baru ke rumah-rumah penduduk ya dengan tegangan yang sudah disesuaikan yaitu 220 volt. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Ya, jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Diskusikan bersama teman atau dengan orang tuamu untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. Pertanyaan-pertanyaan itu tepatnya ada di halaman 12 LKS tema kalian ya. Untuk nomor 1, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Sumber energi alam apa saja? Ada energi aliran sungai, panas bumi, aliran angin ya. Itu ada di paragraf pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, apa fungsi SOTET pada sistem transmisi energi listrik? Tadi fungsi SOTET itu dijelaskan di paragraf kedua, kalian bisa membaca ulang. Di paragraf kedua dijelaskan di situ tentang fungsi SOTET, yaitu menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SOTET yang melintasi pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik masuk ke gardu induk,
di gardu induk diturunkan tegangannya menjadi 20 volt, kemudian disalurkan lagi ke gardu-gardu distribusi, diturunkan lagi menjadi 220 volt sampai ke rumah warga ya. Itu nomor 2, ada di paragraf kedua jawabannya. Nomor 3, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Ya, karena disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga ya. Kebutuhan rumah tangga kan tidak begitu besar, jadi sudah harus diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Untuk nomor 4, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Sistem transmisi tadi yang menghasilkan listrik ya, tentunya dengan adanya listrik manusia bisa bekerja atau berproduksi tidak hanya pada siang hari, tapi juga bisa sampai malam hari. Manusia bisa bekerja dengan bantuan listrik 24 jam atau sehari semalam. Selain itu, kita manusia juga bisa mengakses informasi dari berbagai belahan dunia dengan berbagai media elektronik yang tentu saja membutuhkan energi listrik untuk mengoperasikannya ya. Teks tentang menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumah, itu termasuk kategori teks eksplanasi ilmiah ya, karena didasarkan pada fakta-fakta ilmu pengetahuan alam, di mana bagian-bagian atau struktur dari teks eksplanasi ilmiah anak-anak pasti masih ingat ya, apa saja? Baik, yang pertama atau paragraf pertama adalah topik masalahnya atau pernyataan umumnya. Kemudian paragraf kedua, kadang-kadang paragraf kedua dan 3, tapi dalam hal ini paragraf kedua adalah deret penjelas. Kemudian paragraf ketiganya adalah kesimpulan atau pesan atau pendapat pribadi penulis. Atau ada juga yang menyebutkan di paragraf ketiga adalah interpretasi. Sama aja, intinya adalah kesimpulan dari teks tadi. Karena kalian sudah sering berlatih, coba kalian tentukan sendiri topik masalahnya. Topik masalah biasanya ada di kalimat utama. Anak-anak cari saja kalimat utama yang ada di paragraf ke-1. Biasanya itu merupakan topik masalahnya. Kemudian untuk paragraf kedua, deret penjelas. Deret penjelas isinya adalah rentetan penjelasan. Maka untuk deret penjelas memang panjang ya, Nana jangan ragu-ragu. Kok panjang sekali? Iya, tidak apa-apa. Ketika memang dirasa penting semua, tidak mengapa diambil semuanya ya. Sehingga tidak mengurangi makna atau maksudnya. Kemudian untuk kesimpulan atau pendapat pribadi penulis di paragraf 3, kalian ambil saja, tentukan poin pentingnya ya. Misalnya, dengan adanya listrik, masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Itu sudah ada sebenarnya di paragraf ketiga. Kita tinggal menentukan saja yang mana ya, atau merangkumnya untuk kesimpulan. Selanjutnya ke halaman 13 ya, bagian bawah. Ayo kita menulis. Kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisi. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Oh ya, inti dari proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Selanjutnya, siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Mari kita bersama-sama membaca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Adalah Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia.
merupakan penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro pada pembelajaran 2 ya. Mudah-mudahan kalian sudah browsing tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sekarang coba kalian tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Jika kalian merasa ini terlalu sulit, anak-anak bisa browsing saja ya. Jika perlu kalian cetak, kalian bisa tempelkan di buku tulis kalian, buku tulis tema 4 ya, tentang pembangkit listrik mikrohidro. Kalian bisa browsing lalu kalian cetak, kalian tempel di buku kalian ya. Selanjutnya silakan Ananda bekerja sama dengan orang tua ya, cari tahu atau kalian berbincang-bincang dengan orang tua kalian tentang seni bela diri pencaksilat. Sejauh mana orang tua kalian mengetahui tentang bela diri pencaksilat ya. Silakan kalian coba perbincangkan itu. Baik, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran 3 kali ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah support Bu Guru, udah like, udah share, maupun subscribe. Share itu, like itu kalian klik tombol yang jempol ke atas ya. Kemudian share itu kalian bagikan, kalian bisa bagikan ke teman kalian atau saudara kalian ya, mungkin yang sesama kelas 6. Kemudian jangan lupa subscribe, yang tulisannya merah itu di bawah ya, kalau kalian klik link YouTube Bu Guru. Demikian yang Bu Guru sampaikan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.